Ningsih, udah nemu belum kainnya? Lu dari tadi ngapain sih? Namun Dedi melihat tuh gulungan kain biru yang ditinggalin di tengah-tengah dan ada benang merah yang keulur panjang gitu ya dari bawah rak. Dedi deketin itu benang dan coba tarik, kan maksudnya buat dirapiin, bukan karena dia kepo sih. Pas lagi mau ngerapin benang merahnya, anehnya benang itu berasa berat seperti ada sesuatu juga yang narik dari sana. Lah ini kok ada yang nahan ya? Hey guys, vegans, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Kisah Serem Kastil Sasha. Ini adalah segmen dimana gue akan menceritakan kembali kisah horor pribadi dari my YouTube Familia, which is y'all. And for today's video ada dua cerita. Sangat menarik sih, karena di salah satu cerita ini ada dua POV, dua orang yang berbeda di satu cerita. Nah, bingung kan ya tuh jelasinnya gimana? Ya lu udah lihat di judul di thumbnail lah. Dan kejadian horor yang akan gue ceritakan ada hubungannya dengan rumah jahit. So let's just get into it. Here's Kisah Serem Kastil Sasha. Let's go. Nah, di cerita yang pertama ini ada subscriber setia yaitu namanya Nahda. Hai Nahda, thank you so much for sending me this story. Tapi karena kamu belum jawab DM aku jadi nggak tahu mesti taruh nama Instagram kamu atau enggak. Kalau kamu pengen, aku taruh di description atau di comment section, oke? Jadi si Nahda ini berbagi cerita lah tentang bapaknya yang pernah mengalami kejadian mistis di daerah Pasir, perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Itu lebih tepatnya pada tahun 99. Jadi ini cerita bapaknya, so what's going on in that family. Saat itu si bapaknya ya ditugaskanlah di sana dengan kontrak kerja 3 bulan dan tinggal di sebuah rumah yang lokasinya itu agak jauh dari pemukiman. Tugasnya itu adalah si bapaknya ini menjaga kebun kelapa sawit. Awal bulan pertama ya nggak ada kejanggalan apa-apa sih, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada suara gedor-gedor gitu, enggak, semua masih terasa normal. Namun suatu malam bapaknya Nahda ini tiba-tiba bermimpi aneh. Dalam mimpi itu dia sedang duduk santai di dalam rumah yang dia tempatin sekarang ya. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang. Spontan dong bapaknya Nahda menoleh ke arah suara langkah kaki itu. Lalu ia melihat sepasang kaki berukuran anak kecil. Dia perhatiin nih sosoknya bocil nih, hanya mengenakan celana pendek berwarna putih kusam gitu, kayak abis main tanah kali ya. Namun saat pandangannya naik ke bagian wajahnya, sosok anak kecil tersebut, bapaknya Nahda ini terkejut karena begini, anak itu memiliki wajah yang sangat tua, kepalanya tuh jauh lebih besar daripada badannya. Nah bapaknya Nahda di sini kan terdiam, kan nggak bisa bergerak. Ya serem dong. Tapi di balik wajah seramnya itu, ekspresi anak tersebut terlihat sedih, kayak melas. Bapaknya Nahda awalnya tuh mikir ini hanya mimpi biasa lah ya. Beberapa hari berikutnya mimpi yang sama selalu datang. Aneh banget sih, karena sosok anak itu hanya dia memandang lalu pergi. Sebelum gue masuk nih, di sini pernah ada nggak sih yang kerja di kebun kelapa sawit? Di DM Speak to Goddess ada kali ya 4 atau 5 cerita yang kejadiannya itu di kebun kelapa sawit. What is going on there? Semakin lama bapaknya Nahda ini merasa janggal. Kenapa mimpi itu selalu datang like almost every day dan ternyata begitu nyata. Lo masih inget kan? Jadi dia mimpi itu di ruangan yang sama. Pernah kejadian juga sih di gua ya. Pasti beberapa dari kalian ngerasain juga yang dimana kayak ketindihan. Lo merasa lo udah bangun tapi ternyata lo masih dalam alam mimpi. Itu sering terjadi. Tapi di sini dia nggak ketindihan ya. Akhirnya ketika si bapaknya ini berbelanja kebutuhan pokok di pemukiman terdekat, dia bertanyalah kepada masyarakat setempat tentang rumah yang dia tempatin. Menurut orang kampung di sana, rumah itu memang terkenal keangkerannya. Banyak orang yang sebelum bapaknya Nahda ini yang pernah tinggal di sana, namun gak pernah betah. Paling lama hanya bertahan 1 atau 2 bulan, nggak 2 hari. Bahkan ada yang pernah tidur semalaman aja langsung tuh ya paginya pindah tugas. Warga pun juga heran kenapa bapaknya Nahda ini sudah 1 bulan lebih di rumah tersebut tanpa mengeluh atau bertanya apa-apa. Baru tanya tuh setelah 1 bulan di situ. And so what happened? Setelah mendengar cerita dari para warga, pada mimpi berikutnya bapaknya Nahda ini mencobalah berbicara dengan sosok anak kecil berwajah tua itu. Apa sih
sih maumu? Kenapa kesini terus? Apa aku mengganggu kamu? Tiba-tiba anak kecil itu menangis dan berkata, ayo main, aku nggak punya teman main di sini om. Bapak Nada panik dong, nggak punya teman main dan bingung karena itu kan cuma mimpi, but it felt so real. Tapi dia juga merasa iba sih sama anak kecil itu. Akhirnya Bapak Nada mengiyakan ajakan anak itu untuk bermain. Selama 2 bulan berikutnya, mimpi tersebut terus terjadi dan bapaknya Nada ini menemani anak kecil itu bermain. Kayak ibaratnya kejar-kejaran. Now fast forward, 1 hari sebelum masa kontrak kerja bapaknya Nada ini berakhir, anak kecil itu datang lagi dalam mimpi. Agak serem sih ya, karena kan dia takutnya nih tahu kalau si bapaknya akan pergi. Kali ini dia mengajaklah bapaknya Nada pergi menelusuri hutan sambil bermain petak umpet di balik pohon-pohon besar. Apa kata gua kan? Apakah mereka akan membiarkan bapaknya untuk pergi begitu saja? Setelah puas bermain, anak kecil itu tampak bergembira sih. Dia tawa-tawa, lompat-lompat dari pohon ke pohon sambil nyuruh bapaknya Nada ini mengejar dia. Serem. Lalu dia mengajak bapaknya Nada ini ke sebuah perkampungan misterius. Jujur ya, yang namanya mimpi kan biasanya sekuensnya beda-beda. Ini sekuensnya tuh cuma satu toh. Bagi kalian yang ngerti lucid dream, kalau lu terlalu jauh ya mainnya, apakah bapaknya Nada ini bisa kembali lagi? Di sana, anak kecil itu memanggil teman-temannya yang berwujud sama seperti kakek-kakek dan berkepala besar, dan jumlahnya itu banyak banget. Anak kecil yang membawa bapak Nada ini berkata lah, ini teman main baruku. Di sana tuh, yang dari sana. Si anak kecil ini menunjuk ke rumah angker tersebut di mana bapak Nada itu tinggal. Teman-teman jangan diganggu ya, om ini orangnya baik. Setelah berkeliling perkampungannya, si bapaknya Nada dan anak kecil itu pulanglah ke rumah angker. Nah bapaknya ini sangat polos. Dia bilang lah bahwa besok dia akan pulang ke Medan. So he's not gonna be there anymore. Jadi om gak akan di sini lagi ya. Kenapa ngomong gitu om? Anak kecil itu langsung nangis, gak mengizinkan. Dia bilang ingin ikut bapaknya Nada pulang dan berjanji akan membantu mencari uang. Is this tuyul? Bentar, belum kelar nih gua. Meskipun bapaknya Nada menolak, anak kecil itu tetap maksa. Ya kan serem ya, karena kesel bapaknya Nada ngomong deh nih keluar, kamu gak boleh ikut karena wajah kamu itu jelek dan nyeremin. Ya, tambah marah deh tuh. Terus dia belum kelar nih, bapaknya ngomong gini, aku khawatir anak dan istriku ini takut melihat kamu. Kalau aku sih gak masalah, tapi anak dan istriku pasti keberatan dan ketakutan. Anak kecil itu menangis makin kenceng. Aku mau ikut om. Diikutin tuyul gak sih tuh? Aku janji gak akan mengganggumu. Aku janji gak mengganggu anak dan istri kamu. Namun bapaknya Nada ini tetap menolak. Dan anak kecil itu pun lari sambil menangis histeris dan menghilang. Keesokan paginya sebelum berangkat, bapaknya Nada ini berpamitan lah dengan warga sekitar. Lalu ada salah satu tetua kampung yang menghampiri bapaknya ini. And she was kind of surprised karena bapaknya itu gak kenapa-kenapa setelah berbulan-bulan tinggal di rumah angker tersebut, yang dimana banyak orang cuma 2 hari aja udah pengen dipindahin. Lalu si tetua kampung itu mengatakan bahwa kamar yang bapak Nada tempati ada kuburannya. Nah, anak kecil yang selalu muncul di mimpi bapaknya Nada memang meninggal ketika masih bayi. Karena minimnya bantuan persalinan di sana, saat itu tuh jarak antar perumahan pemukiman sangat jauh. Jadi banyak deh tuh bayi yang meninggal tuh banyak karena nggak ada yang bisa saling bantuin. Mereka langsung dikubur di dalam rumahnya, dan teman-teman anak kecil itu yang di dalam mimpi bapaknya itu adalah bayi-bayi yang bernasib sama dan dikubur di tempat terpencil seperti itu. Dan salah satunya adalah ya di dalam kamarnya si bapaknya Nada. Nah itulah dia sosok yang berwajah tua dan kepala besar sering muncul di mimpi bapaknya Nada. Again, semua orang punya kepercayaan masing-masing. Nah kalau menurut gua bayi itu nggak mungkin jadi setan. Gimana ya bahasanya biar gampang dimengerti? Gini, bayi itu ketika mening ya kan, they just go to the heaven cause they're still pure. Mereka masih suci, innocent, belum ada tuh timbangan dosa atau apa, atau dia baru lahir. Jadi seharusnya tuh kayak langsung vivi api ke surga. Nah dugaan gua adalah bisa aja bayi yang dikubur itu pernah
pernah dijadikan persembahan atau terlibat dalam black magic atau sihir hitam. Jadi yang dilihat bapaknya Nahda itu mungkin bukan bener-bener roh bayi atau hantu bayi yang, ya bukan hantu atau roh bayinya, melainkan roh gelap yang menyerupai bayi atau roh yang punya kaitan dengan persembahan tersebut. Lo ngerti kan maksud gue? Jadi makhluk tersebut hanya mengambil wujud bayinya yang sebenarnya adalah roh dari kegelapan. Who knows? It's just a theory. Let's go to the second story. Nah inilah cerita kedua yang tadi gue mention ada dua POV-nya. Mereka ini sepasang kekasih yang merupakan tukang jahit. So what happened with them? Sampai ada dua POV loh. Ceritanya ini bermula di sebuah toko jahit yang bernama toko, gue nggak boleh sebut tapi ini jelas terletak di Bandung. Rukonya itu juga agak tua, tapi mereka ini ada berlantai-lantai lah. Ya memang yang punya ini tuh udah tua. Jadi bangunannya itu nggak pernah direnov. Ya lu pernah kan ya ke tukang jahit yang udah dari tahun 99 atau tahun 80 bentukannya masih sama. So yes, jadi kain-kain tuh banyak lah numpuk di rak, terus lampu neonnya yang sering kedap-kedip. Ya rumah jahit yang udah ada dari dulu. Nah pemiliknya ini kita samperin namanya Pak Herman. Pak Herman ini buka dari pagi sampai sore. By the way yang punya ini tuh masih hidup dan umurnya itu udah 82 tahun. And so what happened? Ini tukang jahit tuh lumayan terkenal lah sama orang-orang lama. Bukan orang-orang lama, bahasanya itu terkenal pada masanya dan udah langganan lah bagi para oma-oma sekarang. Nah jadi pada suatu hari karena pesanan itu makin numpuk, terutama pesanan kayak buat wedding gitu yang harus selesai dalam 2 hari. Aduh, mungkin bukan baju pengantinnya kali ya, baju buat bridesmaid. Dia bilang lo bayangin aja deh itu berapa banyak jahitannya yang mesti kelar. Nah Pak Herman ini menyuruh lah beberapa pegawainya lembur. Pegawai yang sering lembur itu biasanya adalah Fajar, Ningsih, Dedi, dan Rina. By the way Fajar ini adalah yang si pengirim ceritanya. Ningsih, Dedi, dan Rina itu adalah nama samaran. Jadi yang di sini nama yang bener cuma Fajar. Nah sekarang gue masih menceritakan POV-nya Fajar. Pada suatu malam mereka ini bekerja lah dari jam 8 malam dan udah hampir jam 11 nih mau ke jam 12. Tetapi pekerjaan mereka ini belum kelar-kelar. Nah terus bagian toko yang dipakai untuk kerja itu adalah ruang belakang yang luas. Tempat mereka motong kain ya buat jahit lah. Everybody and mama workshopnya itu di ruangan belakang. Namun gudangnya sendiri ini terletak di bangunan yang terpisah di belakang ruko. Untuk sampai ke sana mereka ini harus melewati lorong gelap yang lembab. Lorong itu juga nggak panjang sih sebenarnya. Jadi cuma kayak berapa langkah doang udah nyampe juga ke gudang. Tapi si Fajar pun bilang si ownernya pun nggak pernah mau nambahin lampu. Kayak udah pernah dianjurin pasang lampu lagi kali ya Pak, LED ke atau satu bohlam fairy light. Si Pak owner enggak saya sukanya begini. Ya namanya juga orang tua, dia demennya lampu redup-redup ya. Gue pun juga nggak tahu kenapa ya nenek-nenek sama kakek-kakek demennya tuh lampu putih, bukan warm light, bener-bener lampu bohlam putih yang redup. Terus mau tahu nggak, jarang nyala juga. Jarang nyalanya bukan karena mistis sih, tetapi cetekannya itu ada di ujung gudang, bukan dari sisinya ruko ini. Semoga gue ada visualnya, gue sih selalu ada visualnya ya. Aduh, nah jadi lu kebayang lah ya cetekannya itu ada di dindingnya gudang. Oke, gue balik lagi, yang penting lu bisa ngimajinasi denahnya kayak apa. Jadinya dikarenakan lampu lorongnya itu jarang dinyalain, penerangannya itu hanya ada dari ruangan belakang dan dari gudang itu sendiri. Sama-sama menyinari lorong lah. Saat itu Fajar lagi jahit kan, terus minta tolong lah, Ningsih tolong dong ambilin gulungan kain biru di gudang soalnya yang di sini udah habis nih. Oh iya mas, nanti aku ambilin, jawab si Ningsih sambil berdiri kan. Terus dia ngelewatin Dedi nih yang lagi ngerokok di depan pintu belakang. Terus si Dedi bercanda, Ningsih lu jangan lama-lama ya, kalau bisa langsung balik aja. Ningsih bingung dong, emangnya kenapa sih orang gudang doang ini? Sekarang gue ada di POV-nya Ningsih. Oke, Ningsih yang merupakan kekasihnya Fajar. Anjay, gue detail banget. Kayak dikasih tahu nih kapelan. Dia ngelangkah deh tuh keluar lewat pintu belakang ruko dan menuju ke lorong yang sempit itu, mau ke gudang. Pintu kayunya udah lapuk, terus catnya ngelupas. Ningsih ngebuka pintu lah pelan-pelan dan di dalam gudang itu ya ada lampu untungnya. Tetapi hanya menerangi sebagian ruangan. Rak-rak besi berkarat, terus ada rak-rak kayu juga yang udah lapuk. Penuhlah kain-kain bertumpuk yang udah nggak tahu dipakai dari tahun 90-an, who knows. Dia mah udah biasa tuh dia kerja di situ kan, jadi ya cari aja tuh gulungan kain biru. Ya selagi dia mencari nggak ada apa-apa sih dan menemukan kain biru itu. Namun ketika dia hendak kembali ke ruko, semuanya itu berubah. Ningsih melihat sesuatu dari sudut matanya. Ada sebuah benang merah yang panjang keulur dari bawah rak kain hingga menyentuh
menyentuh lantai. Tetapi itu bukan kayak sehelai benang merah gitu loh, melainkan gulungan benang merah yang menjulur ke lantai gitu dari rak. Kebayang ya? Nah dia kaget kan karena kayak ser gitu lah. Ningsih refleks, siapa ya yang main-main pakai benang merah, sambil ngikutin arahnya benang itu, dan benang tersebut terus memanjang mengarah ke pojok gelap di belakang gudang. Ningsih mulai merasa nggak nyaman dong, tapi dia tetap penasaran ini apaan sih. Namun rasa penasarannya ini mengalahkan ketakutannya. Ketika ia mendekati pojok itu, terasa sesuatu yang dingin menempel di tangannya Ningsih. Benang merah itu tiba-tiba melilit pergelangan tangannya, dingin dan kasar. Ningsih bingung kan, apaan ini, apaan ini? Teriak-teriak Ningsih panik sambil mencoba menarik benang itu kan. Namun justru ini membuatnya semakin terseret ke dalam kegelapan. Jadi itu tali benang malah nyeret si Ningsih. Di saat itulah terdengar suara bisikan halus di telinganya Ningsih yang sampai sekarang dia tidak lupakan. Fajar, Dedi, dan Rina ini mereka masih nunggu kan tuh di ruangan jahit. Ningsih nih masih belum juga kembali. Ngapain sih tuh anak? Padahal cuma disuruh ngambil kain biru. Fajar mulai gelisah dong. Ded, tolong cek dong si Ningsih. Lah bukannya disuruh ngecek pacarnya malah suruh Dedi. Jangan-jangan dia ketiduran lagi di gudang. Ya kali. Tapi si Fajar awalnya benar mikir begitu. Terus si Dedi pun pergi kan lewat pintu belakang, menyusuri lorong dulu. Yang mana lah makin nyeremin, udah jam 12 malam. Lampu di lorong mati pula. Suasananya sangat gelap dan dingin. Ningsih, udah nemu belum kainnya? Lu dari tadi ngapain sih? Namun Dedi melihat tuh gulungan kain biru yang ditinggalin di tengah-tengah dan ada benang merah yang keulur panjang gitu ya dari bawah rak. Dedi deketin itu benang dan coba tarik, kan maksudnya buat dirapiin, bukan karena dia kepo sih. Pas lagi mau ngerapiin benang merahnya, anehnya benang itu berasa berat seperti ada sesuatu juga yang narik dari sana. Lah ini kok ada yang nahan ya? Dedi pikirnya belum kemana-mana tuh, mungkin aja ketiban sama kain lain atau bagaimana. Tiba-tiba dari pojok ruangan yang gelap, Dedi melihat seorang perempuan berambut panjang, basah, dan tertegun sambil menunduk. Ningsih, itu lu kan Ningsih? Jangan main-main lah, ngapain sih lu? Namun perempuan itu tidak menjawab, melainkan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dan disitulah Dedi melihat perempuan itu mulutnya terbuka lebar, sangat lebar sehingga rahangnya itu sampai ke bawah. Dedi pun kaget, gemeteran lah, dia lumpuh karena ketakutan. Terus ngedeketin Dedi pula. Untungnya nggak seperti orang biasanya nge-freeze, dia masih bisa lari. Lari lah dia kan kembali ke ruang jahit sambil teriak, woi Dedi, itu bukan Ningsih. Lu semua ke gudang. Gue pun jadi susah juga ngomongnya. Fajar bingung kan, apaan sih Ningsih kemana, gue nggak tahu. Fajar yang ngedengar cerita itu merasa heran, but then dia memutuskan untuk ngecek karena memang si Ningsih ini nggak balik-balik loh. Saat Fajar ini tiba di lorong, suasananya ini lebih dingin dari biasanya. Kok tiba-tiba anginnya kenceng, padahal itu mati angin. Maksudnya mati angin tuh gini kali ya, mah dinding panjang gitu ya, gak ada jendela, ngap-ngep. Makanya dia bingung tuh, ada udara dingin yang hembus-hembus ke dia. Lah apaan nih, gak mungkin dari gudang aja lembab. Ketika dia masuk ke dalam gudang, Fajar melihat Ningsih. Yes, ini beneran Ningsih yang duduk di tengah di lantai gudang sambil memegang benang merah yang keulur itu. Ningsih bilang, mulutnya. Fajar bingung kan, mulut kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Enggak, mulutnya. Cuma kayak gitu doang. Lalu ketika Fajar melihat di pojokan, nggak ada apa-apa. Tetapi di belakang telinganya ada yang berbisik. Kembalikan menangnya sekarang. Lampu di gudang tiba-tiba mati mendadak. Fajar pun segera kabur ngambil Ningsih tuh ya, digendong ke ruang jahit. Gak peduli lagi dengan apapun yang dia dengar tadi di dalam gudang. Malam itu juga toko langsung dikunci dan semua pulang tanpa berani nengok ke belakang. Keesokan paginya, saat semua kembali ke toko, Ningsih udah hadir. Walaupun dia agak traumatis malamnya, but the work is work. Fajar nanyalah sama si yang punya, saya ini kan udah kerja selama 3 tahun sama bapak. Kemarin Ningsih tuh ngeliat sesuatu, pak. Saya nggak bisa lihat sih, cuma dia ngomong tentang benang merah. Begitupun juga Dedi kemarin juga megang benang merah. Ada apa sih pak di gudang? Dan yang punya toko jahit ngomong gini, ya pokoknya kalau kamu ke gudang terus ngeliat ada benang merah lagi tuh, biarin aja, nggak usah ditarik, udah biarin aja. Daripada kamu nanti disuruh balikin benangnya, agak susah sih. Ya mungkin itu kali yang dilihat Ningsih kemarin sama Dedi, yang mungkin
bukan mungkin lagi, itu yang mereka lihat. Ini feelnya berasa banget ya Fajar, thank you so much for sending me this story. Gue sangat bisa ngerasain dan ngebayangin karena gue itu sering ke toko kain cari garment buat baju. Ada nih satu toko di sana yang dimana ada 4 lantai, hampir semuanya tuh 4 lantai 3 lantai ya mah. Nah dia nih agak kesian karena tokonya itu nggak laku. Nah di ruko itu dia kan punya 4 lantai, gue sering ke lantai 3 atau 4 karena yang di atas itu kainnya lebih murah dan jarang juga ditengok. Tapi karena itu areanya jarang dikunjungi, jadi mereka nggak aktif. Lampunya itu dimatiin, AC-nya itu dimatiin. Jadi setiap gue kesana, gue ditemenin sama masnya untuk nyalain lampu, ya ditemenin aja gitu loh biar nggak sendiri. Dan bau kain, bau lembab, bau karpetnya. Jadi gue bisa kebayang ceritanya si Fajar ini. And that's CEO for today. Tetapi sebelum ini selesai, Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban ya. jangan di copyright ya tante, dikit doang loh klipnya. Yes, selamat menunaikan, bukan ibadah puasa dong. Selamat hijau dong lampunya, biar sangat lebaran. Nah, selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bagi kalian yang penghasilannya lebih, kasih THR ke bocil-bocil ponakan ini itu. Bagi kalian yang masih bocil-bocil, comment section kasih tahu tahun ini kalian THR dapat berapa. Ya kalau misalnya nggak mau kasih tahu nggak apa-apa sih. But I would like to know, bocil-bocil zaman sekarang dapat THR berapaan sih? Karena di tahun ini gue ngasih THR. Bukan gue yang dapat THR loh. Biasanya gue yang dapat THR, kan gue masih bocil ya pas gitu, masih kuliah. Itu alasannya sih kan kayak Eyang kan aku kan masih kuliah. Masih dikasih tahu. Tapi sekarang tahun ini gue ngasih. Gue butuh minum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran sama keluarga. Enjoy your opor ayam and stuff. Apa tuh yang zamannya sekarang tuh tren Velocity. Yang mudik, please lu dengerin baik-baik Sasha Marisa, pelan-pelan aja. Hati-hati di jalan. Gue tahu mungkin, aduh kak, tapi aku hari Senin udah ngantor. Your life is more important. Jangan ngebut-ngebut lah. Semua orang juga pada pulang. Lu mau ngebut gimana? Banyak mobil. So it's gonna be macet. Dan hati-hati di jalan. Mentang-mentang jalan, ini agak kosong nih jalan, lu ngomong ngeyong. No. Gue masih mau subscribers gue hidup sampai kapan ya? Bye bye guys. Happy lebaran y'all. Bye. And don't forget to like and subscribe KS. Copyright. Oh iya copyright. Dah.